Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah. Mari kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan izinnya kita bisa melewati bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Ramadan kita dan menjadikannya sebagai timbangan hasanat kebaikan buat kita sekalian. Ikhwan fillah azakumullah, yang kedua, marilah kita selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian mari kita senantiasa berdoa untuk negara kita dan untuk para pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita negara yang aman, yang tentram, dan para pemimpinnya pemimpin yang mendapatkan taufik dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas shiratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, jalan yang di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di atasnya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang Allah beri hidayah dan merekalah yang Allah berikan kemenangan. Ikhwan fillah azakumullah, pendengar dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada malam ini kita lanjutkan kembali tentang makharijul huruf. Yang perlu kita ketahui para pendengar sekalian, makharijul huruf. Apa itu makharij? Makharij yakni tempat-tempat keluar. Jamak ya, dari kata makhraj, tempat keluar. Makhraj lawannya madkhal, ya, tempat ke dalam, ya. Makharij ya, tempat-tempat keluar. Ini makna dari makharij. Sedangkan makna dari huruf yakni at-tarf, ya, artinya tepian, itu huruf, ujung. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dalam Al-Quran disebutkan ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah ala harf, di tepi-tepi. Ai ala tarf, ya, di tepi-tepi. Ya, ini ciri-ciri kaum munafikin yang mana mereka beribadah ya mencari keuntungan duniawi. Ya, kalau dia ada keuntungan duniawi maka dia kerjakan ibadah tersebut. Kalau tidak maka dia tinggalkan. Maka ini makna dari huruf, yakni ya ujung atau tepi. Ini makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Dan huruf yang dimaksud adalah huruf-huruf hijaiyah yang telah kita pelajari ya pada awal-awal pembahasan ya kita di buku talaqi ini. Dan huruf yang akan dibahas ya ini 29 huruf. Dari 29 huruf, para ulama membagi menjadi 5 bagian. Menjadi 5 bagian makhraj.
Ini yang harus kita ingat, bahwa makhraj itu ada 5 bagian. Bagian yang pertama yang kita kenal dengan al-jauf. Al-jauf. Ya, al-jauf yakni maknanya adalah rongga. Rongga kita mulai dari dada, ya, di mana kita bernapas, ya, melalui rongga dada yang di sana ada paru-paru, ya. Maka itu bagian dari al-jauf. Sampai terus ke atas, al-jauf ini sampai ke atas, sampai ke mulut. Ya. Jalan nafas kita dari dada kita sampai ke mulut, maka itu rongga. Ya. Itu yang dikatakan al-jauf. Ya, rongga, yakni ruangan berlalunya, ya, berlalunya masuk dan keluarnya nafas kita. Maka itulah yang dimaksud dengan al-jauf. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua dari tempat-tempat keluarnya huruf adalah al-halaq. Ya, bagian kedua adalah al-halaq. Ya. Bagian al-halaq yakni, ya, tenggorokan. Ya, tenggorokan ini bagian al-halaq. Ya, tenggorokan ini, ya, bagian yang kedua yang terdiri dari 3. Dibagi oleh para ulama, tenggorokan ini menjadi 3 bagian. Ada bagian yang paling dekat, ya, ada yang pertengahan, dan yang ketiga ada yang paling dalam. Ya. Nah, ini 3 bagian dari halaq. Kemudian, ya, kita ke bagian yang ketiga, yakni bagian lisan atau lidah. Ya. Ini bagian ketiga. Kalau bagian yang pertama tadi al-jauf, ya, hanya ada satu saja tempatnya, al-jauf dinamakan al-jauf. Hanya satu tempat saja. Sedangkan al-halaq itu ada 3. Ya. Al-halaq ada 3. Ada bagian paling depan atau paling atas, ada bagian pertengahan, dan ada yang paling bawah atau yang paling dalam. 3 bagian dari al-halaq. Sedangkan al-lisan, ya, ini bagian yang ketiga, inilah bagian yang paling banyak. Ya, al-lisan, ya, bagian ketiga dari makharijul huruf, ini bagian yang paling banyak. Di mana al-lisan ini memiliki 10 makhraj, 10 tempat keluarnya huruf. Nah, ini paling banyak. Karena itu tidak heran, ya, karena kebanyakan, ya, manusia berbicara melalui lisan. Ya. Karena itu dia menempati, ya, bagian yang paling banyak, ya, 10 makhraj dari al-lisan ini. Walaupun paling kecil, ya, tetapi paling strategis, ya, untuk berbicara, untuk mengeluarkan huruf-huruf. Ya. Jadi kalau yang al-jauf, ya, itu hanya satu bagian saja, yaitu al-jauf. Kemudian al-halaq, ya, ini ada 3 bagian. Ya, ada 3 bagian. Sedangkan
al-lisan ini ada 10 bagian, ya. 10 bagian, ya, walaupun kecil tetapi memiliki 10 bagian makhraj. Karena itu ini yang paling banyak. Kalau kita hitung sudah ada berapa? Al-jauf itu 1. Kemudian al-halaq itu 3, berarti sudah 4. Dan ditambah al-lisan 10, berarti sudah 14. Ya, sudah 14. Kemudian setelah al-lisan, maka yang keempat adalah, ya, bagian yang tidak kalah pentingnya, yakni al-syafatain. Al-syafatain, ya. Asy-syafatain, ya. Yang mana asy-syafatain? Kedua bibir. Kedua bibir ini ada 2 bagian. Ada 2 bagian. Yang pertama yaitu bagian antara bibir, ya, yang bertemu dengan ujung gigi seri, bagian atas, ya. Dan yang kedua adalah antara kedua bibir. Nah, ini 2 bagian, ya. 2 bagian dari asy-syafatan, ya, atau asy-syafatain. Sehingga kita sudah menghitung, ya, tadi sudah 14, ya. Ditambah asy-syafatain, ya, 2 dari kedua bibir yang ada 2 makhraj. Ada 2 makhraj. Tadi sudah saya sebutkan, ada yang dari 2 bibir, ada yang dari bibir yang, ya, bibir yang bawah, ya, bertemu dengan gigi seri yang atas, ya. Maka menjadi 16, ya, menjadi 16, ya. Bagian yang terakhir, bagian yang kelima, ya, bagian yang kelima dari makharijul huruf, bagian kelima adalah al-khayshum. Al-khayshum, ini bagian kelima. Hanya ada 1 saja. Al-khayshum itu yaitu makhraj yang bersumber dari batang hidung, ya, di bagian dalam, ya, yang melahirkan suatu suara gunnah, ya, suara gunnah. Nah, inilah, ya, 5 bagian dari, ya, makharijul huruf, ya. Sekali lagi, makharijul huruf dibagi menjadi 5 bagian yang kita harus bedakan semuanya ini. Bagian yang pertama al-jauf, ya, ada 1 yaitu al-jauf. Bagian yang kedua adalah al-halaq, ya, tenggorokan. Yang mana tenggorokan terdiri dari 3 makhraj, ya, 3 makhraj huruf. Kemudian, ya, yang ketiga, bagian ketiga al-lisan, ya. Al-lisan yang terdiri dari 10 makhraj, ya, 10 makhraj. Dan kemudian yang keempat asy-syafatan terdiri dari 2 makhraj, dan yang kelima adalah al-khayshum yang terdiri dari 1 makhraj saja. Nah, inilah, ya, 5 bagian. Kalau dihitung dari 5 bagian itu kita gabungkan masing-masing, ya, maka terdapatlah 17, ya, makhraj huruf. Ya, al-jauf sendiri, ya, 1, ditambah dengan al-halaq 3 menjadi 4, ditambah al-lisan 10 menjadi 14, ditambah asy-syafatan 2 menjadi 16, dan ditambah khayshum
menjadi 17 makharijul huruf. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Makharijul huruf sab'ata asyar. Makharijul huruf ada 17. Ya. 17 itu sudah kita terangkan, ya, ada 5 bagian. Ya. Ini perlu diingat-ingat dengan sebaik-baiknya. Ya, agar kita tahu, ya, bahwa 5 bagian itulah yang dijadikan patokan untuk makharijul huruf yang kemudian dikeluarkan, ya, khususnya dari bagian-bagian yang banyak seperti tenggorokan, al-halaq, kemudian al-lisan yang paling banyak, ya, kemudian al-syafatan, ya, dan yang kemudian adalah khayshum, ya. Jadi yang 3 ini yang paling banyak, ya, yang lebih daripada 1, ya, al-halaq, al-lisan, dan asy-syafatan, ya. Nah, ini mudah-mudahan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya sebelum kita memasuki rincian dari ke-17 makharijul huruf tersebut. Kita harus ingat 5 bagian ini, ya, agar kita mudah nanti memberikan, ya, keterangan dari mana saja makhraj itu datangnya atau keluarnya agar lebih jelas lagi. Demikian, ya, semoga dapat dipahami. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, nah, baik, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan penjelasan dari kitab talaqinya. Mudah-mudahan menjadi faedah yang bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana kita simak bersama penjelasan beliau makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, yaitu huruf-huruf Al-Quran. Tadi terbagi menjadi 5 bagian, dan dari 5 bagian tersebut kita mengetahui dari ada 17 huruf yang telah kita simak. 17 makhraj, ya, yang telah kita simak bersama. Mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quran Karim. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk tilawah Al-Quran Karim, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan line telepon. Sekali lagi, untuk tilawah seperti biasa kami hanya khususkan untuk ikhwan atau pria dewasa. Dan telah kami sebutkan tadi, kita telah sampai di surat Al-Insyirah atau Al-Syarah, ya, Syarah nama lainnya. Silahkan bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bergabung tilawah di surat Asy-Syarah ini, ayat yang pertama, tentunya kita membacanya secara tartil, ya. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan oleh satu orang. Silahkan. Nah, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Abu. Waalaikumsalam. Pak Abu dari Kabupaten Sudak. Iya, mohon maaf sebelum dilanjutkan, Pak. Di sini terdengar berkali-kali suaranya, dikecilkan terlebih dahulu volume radionya atau monitornya. Silahkan. Radionya atau? Ya, masih, ya. Jadi suaranya dikecilkan monitornya, Pak. Bagaimana belajar? Ya. Bagaimana, ya? Silakan. Belajar baca surah Al-Fatihah yang benar dan bagus tadinya kalau kita imam. Kalau jadi imam, bagaimana cara membaca Al-Fatihah, begitu? Iya. Iya, seperti itu, Pak, pertanyaannya. Pak dari Kabupaten Sudak. Saja, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar kecil sekali suaranya, tapi bisa disimak. Nah. Iya. Tentu saja kalau Bapak dalam keadaan belajar, ya, saya sarankan jangan maju terlebih dahulu jadi imam, ya. Jadi belajar dulu, ya, yang rajin, ya, dan belajar kepada seorang ustadz, seorang guru, ya, yang memang mahir dalam membaca Al-Quran, ya. Kalau sudah dinyatakan oleh gurunya bahwa Bapak sudah bisa membaca dengan baik dan benar, ya, kemudian Bapak diharapkan untuk menghafalkan, ya, surat-surat pendek terlebih dahulu seperti juz amma, ya, surat-surat yang ada di juz amma, mulai dari amma yatasaalun,
kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa, dan seterusnya sampai pada surah An-Nas, ya. Apabila sudah 1 juz Bapak menguasainya, ya, mudah-mudahan ya itu bisa menjadi ya modal ya yang ya bisa dipakai ya untuk ya, mengimami di masyarakat ya sholat berjamaah ya. Tentunya di sana pun ada etika-etika ya. Apabila ada orang yang ya di tempat Bapak ada yang lebih alim lagi ya dan lebih berilmu, maka dialah yang lebih berhak terlebih dahulu ya. Dan begitu seterusnya. Demikian wallahu alam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Dan masih kami berikan kesempatan untuk Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami tilawah di surat Asy-Syarh ini. Silahkan kami tunggu. Nah, belum ada yang untuk tilawah ya di kesempatan malam hari ini. Halo. Halo. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Hamzah Ubaidillah di Cilengsi. Hamzah Ubaidillah. Umurnya berapa Hamzah? Umurnya 17 tahun. Sudah dewasa tadi ya. 17 tahun. Sudah balik. Sudah balik. Silahkan tilawah ya. Ya Ustaz. Silahkan surat Asy-Syarh. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Lagi inna ma'al usri ya. Inna ma'al usri yusra. Iya, bagus. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Barakallahu fiik. Iya, bagus. Di husna ya tadi ya. Ya. Bagus, bacaannya bagus, adanya juga bagus. Hanya sedikit tadi huruf ain yang perlu diperhatikan ya. Demikian. Adik Husna, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Sudah berapa juz sekarang? Sudah hampir 10 juz. Alhamdulillah ya, hampir 10 juz ya. Dari depan atau dari belakang? Dari Anas. Dari belakang ya? Iya, dari belakang. Berarti sudah sampai surah Al-Ankabut atau ya? Enggak Ustaz. Anisa. Oh, dari Mungkin, setelah 2 juz atau 3 juz pindah ke juz 1 gitu. Iya. Al-Baqarah. 5 juz belakang begitu ya? Iya. Oh iya, 5 belakang. Iya, bagus ya. Teruskan insyaallah. Mudah-mudahan ya mendapatkan keberkahan dunia akhirat ya. Tiap hari merojaah ya, kalau jika sudah memiliki hafalan seperti itu ya. Ya Ustaz. Nah, insyaallah barakallahu fiik, jazakallahu khair. Iya. Alhamdulillah Adik Husna ya sudah menyelesaikan tilawah di surat Asy-Syarhnya dan insyaallah adiknya sudah memiliki hafalan kurang lebih 10 juz ya. Mungkin motivasi buat kita saja ya. Terutama kita yang sudah memiliki umur di atas kepala 3 ya sudah harus berusaha ya untuk menghafal. Baik, selanjutnya kita beralih di surat At-Tin. Silakan bagi Anda tilawah di surat At-Tin, kami tunggu. Halo, silakan. Surat At-Tin. Silakan bagi Anda tilawah. Iya. Di nomor 1. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Denny di Pamulang. Pak Denny di Pamulang. Ahlan, silakan Pak Denny. Sudah siap tilawahnya ya? Ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi berapa harokat? Oh ya, 3. 5 harokat ya. 5 harokat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun idhar. Oh iya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Iya, barakallahu fiik ya. Pak Denny ya. Tadi ini Pamulang. Di Pamulang ya. Ya, Pak Denny untuk ketika membaca lebih tenang lagi ya. Jangan tergesa-gesa ya. Orang sedang bawa kendaraan nih. Betul. Iya. Itu. Iya ya, jangan tergesa-gesa bacanya, tenang ya. Iya. Nah, mungkin soalnya nggak masuk ke sini, Tat. Oh gitu ya. Grogi. Ya, tapi sudah menepi ya, ketika baca ya. Udah mau. Oh iya. Ya, ada pertanyaan silakan. Kalau sudah hatam nanti nih di baca Qur'annya. Nanti lanjut ulang lagi nggak, Tat? Ya ulang lagi. Sebanyak mungkin saja. Alhamdulillah kan. Iya. Ya. Terus belajar. Iya, karena kita kan membaca Al-Qur'an. Kalau sudah selesai Anas ya balik lagi ke Al-Fatihah lagi. Begitu seterusnya ya. Iya. Sekarang kalau gitu, Tat. Apaan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai sudah selesai baca Quran, nggak baca lagi ya. Mencari juz 31 mungkin. Insyaallah. Iya, Pak Denny di Pamulang ya, jazakallah khair atas tilawahnya. Tetap berhati-hati ya di jalan. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya beralih di surat Al-Alaq. Ya, silahkan bagi Anda yang ingin mencoba tilawah di surat Al-Alaq ini. Nah, silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya. Ya, sebelum dilanjutkan Pak, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volumenya, Pak. Sekali lagi, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volumenya. Silahkan. Sudah? Dengan Bapak siapa di mana? Pak Saiful di Riau. Pak Saiful di Riau. Insyaallah, jazakallahu khair sudah bergabung. Silakan Pak, sudah siap tilawahnya? Insyaallah. Iya, silakan Pak, surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza qalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla.
alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi Jangan dipanjangkan. Yang tahinya jangan dipanjangkan. Ya, Pak. Ulang lagi. Kalla La illam yantahi. jangan dipanjangkan. La illam yantahi Jangan dipanjangkan ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'am. Coba lagi. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Iya, bagus. Nafiyatin kadibatin khati'ah. Kadibatin kha izhar. Nafiyatin kadibatin khati'ah. Iya, bagus. Fal yad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Iya, barakallahu fiik. Ya. Bagus bacanya, Pak, ya. Yang perlu diperhatikan huruf kafnya ya, Pak ya. Huruf kaf jangan dibawa-bawa kepada qalqalah, ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Konsentrasi juga ketika ada h ya. Yang di sana bukan hak domir ya Pak ya. Jadi nggak perlu dipanjangkan ya. Kalau hak domir maka dilihat keadaannya juga ya. Ya, barakallahu fiik. Semoga menjadi penambah semangat untuk menuntut ilmu ya Pak ya. Waalaikumsalam. Nah, baik Pak Syaiful ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair atas silawahnya Pak Syaiful di Riau, yang mudah-mudahan Allah berikan pahala pahala kebaikan untuk yang membaca dan kita semua yang menyimaknya. Alhamdulillah telah selesai surat Al-Alaq dan masih ada waktu kita untuk tilawah dan kita lanjutkan di surat Al-Qadar. Silahkan bagi Anda yang ingin tilawah Al-Quran Karim di surat Al-Qadar, kami tunggu. Ya, halo. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu volume monitornya, silakan. Iya. Sekali lagi untuk para pemerhati roja sekalian, jika sudah terhubung, mohon dikecilkan terlebih dahulu atau di-off-kan saja volumenya. Ya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Solatin di Cilacap. Pak Solatin di Cilacap, insyaallah. Cilacap itu masih Jawa Barat atau Jawa Tengah? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah, perbatasan mungkin ya. Iya, perbatasan. Iya. Silahkan Pak Solatin, surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud terlebih dahulu. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha.
بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Matla'il fajr. Lagi? سلام هي حتى مطلع الفجر Qalqalah huruf ta ya Pak ya. Qalqalah huruf ta. Matla'il fajr. سلام هي حتى مطلع الفجر. Iya, barakallahu fiik ya. Bagus ya. Iya, bagus bacaannya ya. Tadi ya sudah kita ingatkan yang huruf-hurufnya yang qalqalah itu yang harus diqalqalahkan ya. Baik, ada pertanyaan silakan Pak. Nggak ada Pak Ustadz. Tidak ada. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solatin. Semoga selalu ya, Amin. mendapatkan semangat dalam menuntut ilmu ya. Amin. Pak Solatin. Solatin ya di Cilacap, Jawa Tengah. Jazakallahu khair atas interaksinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk antum yang membaca dan kita semua yang menyimaknya. Masih ada waktu, silahkan bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin tilawah di surat selanjutnya, surat Al-Bayyinah. Silahkan ditunggu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan di Riau. Siapa? Bapak siapa? Dengan Iqbal. Bapak Iqbal di Riau. Ya. Masya Allah. Silahkan Pak Iqbal, surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة. Coba perhatikan. Wa yuqimus salata wa ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة. Coba perhatikan. Coba perhatikan itu ulang lagi, lihat perhatikan huruf-hurufnya. Coba wa yuqimus ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة. sudah 3 kali. Ada nunnya enggak tuh? Ada nunnya tidak? Wah, tak ada nunnya, Ustaz. Coba ya, konsentrasi Pak. Ulang lagi. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Nah, itu ya. Lanjutkan. وذلك دين القيمة. Iya. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ulang. Innal ladzina kafaru. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Iya. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند
ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Iya, barakallahu fiik ya. Ya, sedikit aja Pak Iqbal ya, konsentrasi ya ketika Ya Ustaz. membaca ya. Jangan sampai ditambah. Ya, semoga semangat terus dalam menuntut ilmu ya. Insyaallah Ustaz. Iya, ada soal pertanyaan? Satu pertanyaan Ustaz. Silakan. Tentang hukum membaca Al-Quran dengan panjang berlebih-lebih seperti mendayu-dayu seperti acara seperti acara yang ada perlombaan Al-Quran gitu Ustaz. Baik, itu saja ya. Iya Ustaz. Nah, ditunggu jawabannya Pak Iqbal. Iya. Ya, jazakallahu khair ya atas interaksinya. Nah, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Kita semua senang ya ketika kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dibacakan dengan sangat indah ya. Tentu saja ya diperlombakan ya, itu pun menambah motivasi buat kaum muslimin sekalian ya. Kan tetapi yang kita harus perhatikan adalah kita tidak boleh berlebih-lebihan ya dalam membaca ya ayat-ayat Al-Quran sehingga keluar dari kaidah ilmu tajwid ya. Maka ini yang kita harus perhatikan. Silakan kita memperindah bacaan Al-Quran kita ya. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran ya. Jadi memperindah bacaan Al-Quran diperbolehkan. Tetapi tidak boleh ya berlebihan ya. Karena sesuatu apabila berlebihan maka kurang baik. Ya. Yang terbaik adalah awsatuha, yang sedang, yaitu yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Tidak berlebihan. Ya, tidak mengurangi juga. Ya. Maka ketika kita mengikuti ya, lomba membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, suara yang indah, maka silahkan. Selama tidak keluar dari ya, kaidah tajwid. Ya. Maka perlu diluruskan kembali ya, bagaimana kaidah yang baik ya, dalam membaca Al-Quran tersebut. Ya. Jangan berlebihan atau yang disebut tamthith ya. Sehingga yang harusnya 6 harokat menjadi 12 bahkan lebih dari itu ya. Yang 2 harokat jadi 4 atau 5, maka ini ya berlebih-lebihan ya, sehingga tidak lagi menjadi indah untuk kita dengarkan ya. Sebagaimana rambut ya, kalau kita ingin memperindahnya maka kita jadikan dia bergelombang ya. Kan tapi kalau berlebih-lebihan maka ya, tidak indah rambut itu ya. Demikian wallahu a'lam. Ya baik, syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Iqbal yang berada di Riau, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda untuk Bapak yang baca dan kita semua yang menyimaknya. Alhamdulillah setelah selesai surat Al-Bayyinah, masih ada waktu untuk kita tilawah bagi para pemerhati roja sekalian. Silakan yang bergabung bacaan surat Al-Zalzalah. Halo. Zalzalah. Silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume monitornya. Sudah? Iya, dengan siapa di mana? Dengan Rom di Palu. Romi. Rom di Palu. Rom.
Ya, Bapak Rom di Palu. ya. Masya Allah, silahkan. Pak Rom, sudah Ya. siap tilawahnya surat Al-Zalzalah? Ya. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik, barakallahu fiik ya. Bagus bacanya, alhamdulillah ya. Semoga terus bersemangat dalam menuntut ilmu ya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, Ustaz. Ada. Syukran. Iya, Afwan. Nah, syukran jazakallahu khair Pak Rom di Palu ya. Masya Allah. Terima kasih banyak atas interaksinya. Ya. Alhamdulillah bagus ya. Bagus. Tilawahnya Insya Allah sudah lancar. Baik, masih ada waktu untuk Anda para pemerhati roja sekalian. Kami tunggu surat Al-Adiyat ayat yang pertama. Kami tunggu. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Ahmadi di Maluku Tenggara. Pak siapa? Mohon maaf. Ulangi. Pak Ahmadi Pak di Maluku Ahmadi. Tenggara. Masya Allah. Iya. Silakan Pak Ahmadi di Maluku Utara ya. Sudah Maluku siap tilawahnya Tenggara. Pak? Maluku Tenggara. Pak. Maluku Tenggara. Silakan. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu Surat Al-Adiyat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a wa wasabna bihi Fawasata. Sin fathah sa. Sin fathah sa. Fawasata. Fawasatna bihi jam'a Lagi. Fawasatna bihi jam'a. Lanjut. Innal insana li rabbihi lakanud. Iya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Iya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa husila ma fis sudur. Saya Pak Ahmadi. terputus ya. Maluku. Ahmadi ya, di Ahmadi. Maluku Utara ya. Bagus bacanya tadi, sedikit saja tadi. Fawasapo. Ya itu ya. Memang banyak yang terbawa tadi. Iya, Karena terbawa. huruf selanjutnya itu huruf tebal. Iya. Dan yang kebanyakan tentu karena sang guru, sang ustadz tidak menegurnya. Ini ya. Bahwa itu salah. Bahwa gitu itu keliru. Iya. Ya. Kalau dari awal sudah tegur, insya Allah tidak
ada kesalahan ya. Itu masalahnya itu mungkin. Masalahnya ya. Iya betul. Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Tapi tadi belum selesai nih. Belum selesai, sedikit lagi ya. Sedikit Nanti lagi. tinggal lanjutin saja. Heeh. Ya. Silahkan mungkin bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin menyempurnakan tadi surat Al-Adiyatnya. Hadir. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Abdul Pak Abdul di mana? di Bogor. Di Bogor, Masya Allah. Pak Abdul di Bogor, kita mulai ayat yang ke-9 saja. Bagaimana, Set? Iya. Ayat ke-9, Pak, surat Al-Adiyat. Lanjutkan dengan surat berikutnya. Dan dilanjutkan ya, surat selanjutnya ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Al-Adiyat dulu tadi ayat ke-9 diselesaikan. Tadi belum selesai. Kemudian dilanjutkan. Ayat ke-9. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Lanjutkan. Bismillah. Lanjut. Iya, bismillah. 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 Lanjut dengan bismillah ya. Karena tadi sudah diawali dengan ta'awud di awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Iya, baik, barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Pak Abdul. Abdul. Pak Abdul di Bogor ya. Ada pertanyaan Pak Abdul? Iya. Bagaimana Pak Abdul? Nggak ada. Tidak ada. Iya. Jazakallahu khair ya atas interaksinya. Barakallahu fiik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Abdul sudah menyelesaikan surat Al-Qari'ah. Baik, mungkin satu penelpon terakhir di kesempatan malam hari ini. Setelah itu kita akan berikan atau kita akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Silahkan untuk Anda para pemerhati roja sekalian tilawah di surat At-Takatsur. Halo. Silakan, masih ada kesempatan satu penelpon terakhir di kesempatan malam hari ini. Halo. Iya, assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, halo. Dengan siapa di mana? Dengan Suni di Tangerang. Suni, Pak Suni di Tangerang. Silahkan Pak Suni, sudah siap tilawahnya surat At-Takatsur. Surat Takatsur ya. Iya, betul. Ya. Kalau gitu langsung mulai aja ya. Iya, silahkan. Langsung mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن Thumma la يومئذ. tus'alunna. Hamzah bukan ain ya. شكرا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Iya, barakallahu fiik. Semoga ditambahkan semangatnya untuk menuntut ilmu ya. Baik. شكرا أستاذ. Afwan Afwan. ya. Iya, keren, jazakallahu khair ya atas interaksinya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. بارك الله. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di surat At-Takatsur, tinggal beberapa surat lagi di juz yang ke-30 ini. Insyaallah mudah-mudahan kita akan lanjutkan di kesempatan pekan yang akan datang. Dan selanjutnya kita akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan mungkin silakan bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar tajwid atau akam Al-Qur'an di 0819896543. Baik, yang pertama Ustadz kami ajukan, ada pertanyaan yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana jika kita sholat sendirian? Padahal saya merasa bacaan saya belum baik. Tentunya kita sholat sendirian itu ketika sholat sunnah. La yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Allah tidak bebankan kita kecuali dengan kemampuan kita. Namun di sana masih ada kesempatan untuk terus belajar ya. Kalau kita memang merasa diri kita kurang mampu, jangan diam saja. Kita harus lewati kesulitan yang ada pada diri kita tersebut dengan belajar. Ya, belajar dan belajar, terus belajar. Ya. Belajar dan belajar. Ya. Bukan berarti ya kita nggak boleh bekerja. Bekerja boleh bekerja. Ya. Tapi belajar jangan tinggalkan. Ya. Belajar lebih utama. Ya, karena kita membutuhkan belajar daripada kita membutuhkan makan dan minum. Kita butuh. Ya, apalagi itu hal-hal yang setiap hari harus kita kerjakan. Sholat 5 waktu tiap hari harus kita kerjakan. Karena itu tidak bisa tidak, harus kita benarkan. Bacaan kita harus kita benarkan. Ya. Apalagi tentang ahkam sholat kita harus kita benarkan pula. Apakah sholat kita telah mengikuti tata cara sholatnya Rasulullah SAW, itu harus kita benarkan. Dan kita harus menerima koreksi-koreksi yang memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, itu harus kita terima, ya, untuk supaya kita menjadi berkah hidupnya di dunia dan di akhirat. Ya. Demikian Allah alam. Baik, syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Selanjutnya ini ada 2 pertanyaan senada. Ya Ustaz, saya sering menghatamkan Al-Quran, tapi saya belum pernah menghatamkan Al-Quran bacaannya di depan yang lebih ahli, artinya di hadapan guru. Dan bagaimana dengan kondisi seperti ini, Ustaz? Apakah saya berdosa? Iya, sebaiknya ya bersemangatlah ya, dalam belajar Al-Quran di hadapan guru. Ya. Jangan pesimis. Ya. Usahakan walaupun seumur hidup hanya 1 kali saja. Ya. Hatamkan Al-Quran di hadapan seorang guru, seorang ustadz. Ya. Lebih patut lagi ustadz itu pun sudah pernah hatam juga. Nah, ini kadang dapat ustadz belum hatam juga dia. Iya, bagaimana ini? Ya. Cari, ya, nggak apa-apa, kita nggak perlu malu bertanya, Ustadz, apakah antum sudah pernah hatam Al-Quran dengan guru? Tanya, jujur saja. Ya, kalau dia mengatakan iya saya sudah pernah hatam,
Nah, minta kepada dia, bolehkah saya menghatamkan kepada antum, ya Ustadz? Nah, minta, ya, supaya dikoreksi bacaannya tersebut. Ya, seumur hidup sekali, walaupun sekali. Dan itulah yang namanya talaqi Al-Quran. Ya, di mana para sahabat, ya, mereka langsung dapat dari Rasulullah SAW walaupun satu kali. Ya, kemudian para tabi'in mereka mengambil dari para sahabat. Ya, ceritakan bahwa sahabat di antara muridnya seorang tabi'in di antara muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah mengatakan, aku menghatamkan Al-Quran kepada dia 3 kali. Ya, cuma bedanya apa? Setiap dia satu ayat dia tanya tafsirnya. Nah, ini lebih dahsyat lagi ya. 3 kali tapi lengkap ya dengan tafsirnya ya. Nah, bagaimana ya kita kalau 1 kali pun belum hatam, apalagi dengan tafsirnya lebih berat lagi ya. Ya cukup kita ya datang kepada ustadz yang sudah pernah hatam, kita baca walaupun 1 kali, alhamdulillah ya. Dan kita dibenarkan bacaannya, dikoreksi bacaannya ya, sehingga kita akan terus teringat sepanjang hayat kita. Maka itu yang lebih baik ya. Namun apabila di tempat kita tinggal kita nggak mendapatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Tapi kalau ada, datangi. Ya, datangi kalau ada. Datangi saja. Iya. Harus bisa datangi. Iya. Jangan pengen didatangi. Jangan pengen guru itu datang ke kita ya. Iya, datangi dan minta waktunya gitu kan. Dan bersabar. Kalau si ustadz mengatakan, iya saya ada waktu, tapi hanya ya berbarengan dengan jamaah yang lainnya, kita harus sabar. Ya, dia ngasih waktu di kajian masing-masing membaca 1 halaman, kita bersabar sampai selesai. Ya, kita membaca ya sepekan sekali ya, alhamdulillah bisa hatam juga. Lama tapi. Walaupun berapa tahun hatam juga ya. Nah itu ya. Ya itulah di antara adab kita dalam menuntut ilmu, disuruh kita bersabar. Ya. Bersabar ya, karena ilmu ini ya, akan memberikan keberkahan kepada kita untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Ya. Demikian Allah. Bagaimana jika kita misalkan sudah setengah perjalanan dalam talaki dengan guru kita, tapi kena waktu yang membatasi, akhirnya guru kita berkata, oh kamu sudah cukup, bacanya sudah cukup bagus ya, sudah tidak usah ini lagi. Bagaimana seperti itu? Iya itu ya. Sudah rekomendasikan gitu maksudnya. Kalau dia memberikannya ya, itu jarang terjadi ya. Karena biasanya kalau dia membaca itu harus sampai selesai. Ya. Pernah terjadi ada seorang syekh yang ya belajar kepada seorang syekh ya, karena baru setengah, qadarullah dia meninggal. Namun sebelum meninggal dia berpesan, kamu selesaikan Al-Quran kamu kepada Syekh Fulan. Akhirnya diselesaikan kepadanya. Ya. Jadi setengah dari ini, setengah dari sana. Nah itu boleh kalau seperti itu, karena sudah diberitahu kelanjutannya. Ya. Tapi kalau baru setengah kemudian kamu udah selesai, nah ini memang jarang terjadi. Jarang. Wallah alam. Nah, iya baik, sekian atas jawaban dan penjelasannya demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Umar di Tangerang Selatan. Ustaz, berkaitan dengan hadis tentang baca surat Al-Kahfi, ada 2 hadis keutamaannya, yaitu pada malam Jumat dan di hari Jumat di siang hari. Biasanya ada yang baca surat terbagi menjadi 2 bagian, misalkan di malam Jumatnya 1 sampai 59 ayat, dan hari Jumatnya di siang hari 60 sampai selesai. Dibaca seperti ini, apakah mendapatkan keutamaan dari 2 hadis tersebut atau bagaimana secara menjamaknya? Iya nggak apa-apa. Kalau memang dia orang yang punya waktu sedikit, ya dia bacanya di malam setengah, kemudian besoknya setengah, nggak jadi masalah. Ya, tetap itu masih masuk dalam hari Jumat. Karena masuknya hari Jumat mulai ba'da maghrib. Ba'da maghrib. Dalam Islam itu ba'da maghrib. Iya, ba'da maghrib sudah malam. Ya? Bukan jam 12 malam, bukan. Itu perhitungan
matahari. Matahari. Iya, ya. Kalau perhitungan bulan yaitu ketika maghrib. Maghrib. Iya. Masuknya 1 Syawal maghrib. Maghrib. Iya. Iya, makanya ketika malam 1 Syawal sudah tidak tarawih lagi ya. Iya, 1 Syawal udah selesai. Karena sudah malam, sudah Syawal ya. Sudah masuk 1 Syawal. Nah, ya baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan. Ya Ustaz, ketika di bulan Ramadan tilawah bisa kuat 1 sampai 2 juz sekali baca. Tapi setelah Ramadan terasa baca Al-Qur'an tidak sesemangat selama Ramadan. Ustaz, apakah wajar keadaan seperti itu? Iya, karena ketika Ramadan banyak syaitan dibelenggu. Ya. Setelah Ramadan selesai, berarti belenggunya telah lepas. Nah, ketika kita mengalami seperti itu, maka hendaknya kita menyadari, wah ini setannya mulai datang lagi nih, yang mengganggu. Ya, terbukti ya, yang tadinya bisa ke masjid kok jadi hilang, sehingga DKM mencari-cari lagi kemana ini. Yang biasanya datang Ramadan kok nggak ada. Ya. Nah, itu berarti apa? Ya, kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Ramadan kita, langkah kaki kita begitu ringan, ya. Tangan kita begitu mudahnya membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an. Begitu Ramadan lepas, ya, maka ya kita seakan-akan berat melangkahkan kakinya ke masjid. Seakan-akan tangan ini tidak bisa lagi membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, ya. Maka bagaimana jalan keluarnya? Ya, jalan keluarnya walaupun Ramadan telah pergi ya dari waktu kita, maka jadikanlah pelajaran Ramadan itu ada pada kehidupan kita. Ini yang paling penting. Ya. Walaupun Ramadan pergi, ya, tapi jadikan pelajaran-pelajaran yang ada di bulan Ramadan ada pada kehidupan kita. Apa pelajarannya? Pelajarannya sholat malam. Maka jadikan itu pelajaran di kehidupan kita walaupun di bukan bulan Ramadan. Bangunlah di malam hari, ya, atau biasakan kalau memang biasa kuatnya setelah sholat Isya langsung dia sholat malamnya, silahkan di awal waktu laksanakan. Ya, kalau yang kuat maka di akhir waktu sepertiga terakhir itu yang lebih bagus. Ya. Kemudian membaca Al-Qur'annya, ya, walaupun Ramadan telah pergi, sisakan di hati kita amalan Ramadan itu supaya tetap ada, yaitu tetap membuka lembaran Al-Qur'an, ya, 2 halaman atau 3 halaman atau bahkan 1/2 juz, ya, untuk kita baca setiap hari atau ya lebih dari itu. Wallahu a'lam. Insyaallah baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan saran Ustaz. Demikian. Bagian pertanyaan terakhir kami ajukan. Ya Ustaz, saya pernah melihat tayangan di media sosial. Ada seorang yang dikenal, dia itu imam yang mendunia, yang hafal Quran dan mungkin menjadi makmum persis di belakang imam. Tapi ternyata imamnya itu ketika membaca Al-Quran, ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah itu memegang mushaf. Nah, bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Apakah sebaiknya imam tersebut menyerahkannya kepada orang yang lebih banyak hafalnya tentunya, yang dikenal, ataukah memang seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, ya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu siapa yang dimaksud, ya. Namun dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Ya. Yang paling faham tentang kitab Allah dia menjadi kaum. Itu adalah imamnya. Dan menjadi imam dipilihlah mereka-mereka yang paling paham. Tentunya di antara yang paling paham yaitu yang punya hafalan, ya. Dan ya, apabila masalah ini ya dibiarkan, maka akan membuka ya pintu-pintu ya
kelonggaran-kelonggaran yang membuat Islam ini menjadi lemah. Ya. Di antara kelemahannya ya ini orang akan mengatakan, sekarang nggak perlu ngafalin Quran. Karena sekarang nggak hafal Quran juga boleh jadi imam. Ya, sambil memegang HP misalnya. Dia jadi imam sambil memegang HP dia baca. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Ya. Ini yang kita khawatirkan. Berarti akan banyak orang yang akan tidak bersemangat lagi, ya, menghafal Al-Quran, ya, karena sudah tidak lagi mendapatkan kemuliaan, ya, karena Al-Quran ini menjadi mulia, ya, dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala yang memuliakannya, dan orang yang memegang Al-Quran, maka dia pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itulah, ya, hal itu tetap, ya, tidak disetujui oleh sebagian besar para ulama. Tetap yang menjadi imam, apalagi dia sholat 5 waktu, ya, apalagi dia sholat, ya, yang memimpin, ya, harus tetap orang-orang yang membaca dengan hafalannya, bukan membaca melalui mushaf, ya. Maka ini, ya, sekali lagi akan membuka rukhsah, ya, menjadikan dan melemahkan orang-orang yang berusaha, ya, menjaga Al-Quran dengan hafalan-hafalannya. Wallahu a'lam bishawab. Sholat fardu, artinya sholat Salat wajib, wajib, ya. apa, bisa menjadikan gerakan di luar sholat. Betul, betul, jelas, ya. Dan hal-hal negatif bisa terjadi ketika sholat, ya. Misalnya ketika dia sholat, karena dia mengandalkan penglihatan dengan matanya, bisa saja ketika dia sholat, lalu kemudian ada lewat angin yang kencang, sehingga lembarannya akan Ketutup. bisa jadi dia karena begitu cepatnya, dia tidak tahu kalau dia sudah pindah halamannya ke halaman yang lain, ya. Loncat. Iya, ya. Atau yang lebih membuat terkejut lagi ketika sedang membaca, ya, tiba-tiba qadarullah, ya, padam listrik. Bagaimana tuh? Bagaimana? Mau baca apa lagi dia? Ya, betul. Nah, itu, ya. Tidak ada nur, ya, karena nur yang ada ya dalam hati, ya. Ilmu yang ada alladzi fis sudur, yang ada dalam dada, ya. Nah, itu, ya. Maka inilah, ya, Islam, ya, memberikan, ya, kemuliaan kepada ahlu Al-Qur'an, ya, yang merupakan ahlul ilmi. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihat Ustaz yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, seperti yang telah disebutkan tadi, satu pertanyaan terakhir Ustaz di Nah, kesempatan malam hari ini, karena kita tadi mulai lebih cepat di pukul 7:30 dan alhamdulillah sudah hampir 1,5 jam kita berinteraksi, dan mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. iya, para pemerhati roja sekalian, menarik saya ketika tadi ada yang mengatakan apakah setelah membaca Al-Quran sudah selesai diulang lagi dari awal lagi. Ya. Itulah, ya, salah satu kebiasaan di kalangan kita, ini kebiasaan buruk, ya, merasa ketika dia sudah selesai baca Al-Quran 30 juz lalu sudah khatam, selesai, ya. Seakan-akan membaca Al-Quran 30 juz itu seperti orang yang sudah lulus sekolah dengan ijazah, misalnya sekolah SD selesai, ngandusin lagi ke SD lagi kan. Iya. Kemudian sekolah menengah selesai, ya, nggak mungkin ulang lagi, ya. Seperti haji hanya wajib setahun sekali. Ini saya hidup sekali. Ya, bukan seperti Bukan itu, ya. seperti itu. Ya. Al-Quran ketika selesai An-Nas, kita lanjutkan dengan Al-Fatihah kembali, ya, dan begitu seterusnya, ya. Bahkan
ketika kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita baca, semakin kita temukan lagi ilmu-ilmu yang dahsyat yang Allah akan berikan kepada kita. Ya, bahkan lautan kulaukan al-bahru midadan li kalimati rabbi. Ya, seandainya lautan itu ya dijadikan tinta untuk menerangkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, lanafidal bahru qabla an tanfida kalimat rabbi. Ya, maka sebelum ayat-ayat Al-Quran itu menerangkan semuanya selesai, udah habis dulu itu. Lautan sebagai tintanya habis. Artinya apa? Artinya ilmu dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali. Ya, rugi kalau kita hanya membaca seumur hidup sekali saja, rugi. Ya, apalagi kalau kita membacanya dengan tafsirnya, maka akan lebih banyak lagi ya pengetahuan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ya. Apalagi kalau kita belajarnya langsung kepada seorang guru, kepada ustadz yang memang ahli dalam Al-Quran. Ya, ahli tafsirnya, ahli ya, yang ada tentang asbabun nuzulnya dan sejarahnya di dalamnya. Tentu akan lebih luas lagi kita akan mendapatkan ilmu. Ya. Dan bahkan kita akan semakin merasa kurang ya, dengan apa yang ada dalam Al-Quran ini. Nah, karena itulah jangan kita berhenti. Ini adalah suatu kesalahan fatal. Ketika kita selesai dari belajar membaca Al-Quran sampai khatam, lalu kita tinggalkan. Ini adalah kerugian yang besar. Ya. Kembali lagi, baca lagi dari awal lagi. Terus sampai selesai, kembali lagi. Ya. Dan begitulah ya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.